Ya, puji Tuhan sudah ke-23 kali kita membahas Arminianism dan Calvinism. Dan kita membahasnya itu sampai kepada aplikasinya ya, bukan teori tok, tapi kepada aplikasi. Bagaimana kalau kita menghadapi masalah hidup, problema hidup, sakit penyakit, dan bahkan menjelang kematian. Ya, memang ada orang bilang, ya gampang, berteori itu gampang, Pak. Tapi kalau ngalami itu beda. Ya, saya aminkan kata-kata itu. Tapi kan lebih baik teorinya dibenarkan dulu daripada teorinya salah. Nanti kalau Anda baru ngalami, lalu Anda berteori salah, Anda meresponi dengan salah, sudah nggak sempat lagi diperbaiki teori-teori yang salah itu. Kan lebih bagus teori yang salah ini dibenarkan, sehingga waktu kita menghadapi, kita sudah siap dengan pengertian yang benar, bukan pengertian yang menyesatkan. Ya itulah gunanya belajar. Memang juga beda, saya juga tahulah. Saya juga pernah kena musibah sampai mau mati juga pernah. Maksudnya kalau kita lagi sehat, kita bilang, oh mati itu nggak apa-apa, nggak masalah mati itu. Coba kalau kamu betul-betul menghadapi kematian. Apa benar kamu dengan gampang bilang tidak ada masalah? Iya kan? Ya ngomong memang gampang, tapi kalau ngalami kan beda. Ya tapi puji Tuhan, karena Tuhan itu selalu menuntun kita step by step, langkah demi langkah, sampai kita betul-betul ngalami. Tuhan menuntun kita terus. Dari mulai teori, belajar teori, sampai praktek, sampai jatuh bangun, sampai tertatih-tatih, bahkan sampai putus asa, bahkan sampai akhirnya menjelang kematian. Itu semua Tuhan menuntun kita. Ya, Tuhan bukan menghibur kita. Oh, enggak mungkin sakit. Oh, enggak mungkin kena musibah. Oh, enggak mungkin susah. Kita akan senang terus. Ya, enggak mungkin menghadapi COVID-19, enggak mungkin. Ya, Tuhan pelihara kita. Itu semua konsep ngawur. Ya, semua mungkin terjadi. Yang nggak mungkin itu adalah Tuhan meninggalkan kita, itu nggak mungkin. Bagi anak Tuhan, seorang anak Tuhan yang sejati, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarpun kena COVID, Tuhan tetap beserta kita. Bahkan menghadapi kematian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu iman kita. Jadi iman yang benar adalah bukan tidak mungkin kena COVID. Iman yang benar bukan berarti tidak mungkin menderita, tidak mungkin kena musibah. Bukan. Iman yang benar adalah Tuhan selalu beserta aku. Apapun boleh terjadi. Ya, Dia selalu beserta aku. Itu suatu jaminan. Nah, mari kita jalani. Ya, jalani iman kita dengan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Bukan dengan ngaco atau dengan ngawur. Ya. Saya bersyukur sekali dengan teman-teman yang sudah mengikuti sejak awal Radio RMC sampai sekarang. Saudara yang mau mengikuti rekaman-rekaman dari YouTube
kita semuanya tersedia di playlist. Anda bisa masuk di channel Stris Ngagel di YouTube. Di Stris Ngagel itu Anda subscribe, Anda kemudian melihat playlist dan Anda bisa memilih tema-tema yang ada. Sekarang juga kita sudah memulai podcast. Ya, podcastnya itu juga dengan nama RMC, Reform Media Center. Simbolnya RMC juga. Saudara bisa lihat di sana, itu salah satu tema khotbah saya yang sejak tahun 1997 itu khotbah saya baru dipasang di situ. Ya, ada yang bilang, wah Pak Andi tahun 97 khotbahnya semangat sekali. Iya, namanya masih muda ya, semangat lah. Sekarang kalau sudah tua ini bukan tambah loyo, tapi tambah kalem. Kalau orang Belanda bilang kalem marseker. Ya. Kalem marseker itu kalem-kalem tapi pasti ya. Bukan alon-alon asal, ya alon-alon asal kelakon itu juga mirip ya. Tapi jangan itu terus alasan kita males-malesan, enggak boleh ya. Kita tidak boleh males-malesan. Baik. Ya, ini kita teruskan pembahasan kita. Saya masuk ke bahan yang lalu yang dibahas. Ini. Semoga bisa dilihat. Hurufnya mungkin kurang besar ini ya. Oke. Jadi keyakinan dan jaminan keselamatan menurut prinsip reform itu bukan karena sugesti diri, bukan karena GR, bukan karena kita positive thinking, bukan karena kita percaya diri, ya, pede begitu ya, pede karena kita sudah banyak melakukan pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan pelayanan, sehingga kita yakin kita pasti selamat karena jasa-jasa kita. Nah itu semua nggak benar. Ya. Kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik. Ya, itu ajaran iman Kristen sangat tegas. Coba kita baca satu ayat yang juga saya sering sharing, tapi setiap kali baca ini saya nggak bosan-bosan. Benar. Ya, biarpun pengertiannya ya itu aja, tapi itu selalu merefresh. Ya, kayak komputer itu kalau di refresh itu kita tidak boleh bosan-bosan merefresh, karena kalau di refresh itu makin diperbarui lagi, makin disegarkan lagi, makin dimurnikan lagi. Itu makanya baca ayat tidak boleh bosan. Ya, kalau bosan itu something wrong. Anda baca ayat bosan, itu lagi.
Firman Tuhan kok itu tuh lagi. Firman Tuhan itu emang ribuan tahun ya, cuma itu terus firman Tuhan. Ya, mau ditambahi apa lagi? Alkitab ya ribuan tahun ya, dari Kejadian sampai Wahyu, enggak ada tambahan lagi kan. Ya, tapi kan enggak bosan. Tidak pernah bosan. Coba sekarang lihat ayat ini. Tentang lahir baru ya. Saya sudah pernah bahas ini. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat 5. Silakan, ada teman yang mau bacakan buat kita. Saya Pak Andi. Silakan Pak Endarto. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Mungkin ada saudara yang baru belajar pakai Zoom ya. Kalau saudara mau lihat lebih jelas itu, modenya dipakai mode ini. Speaker ya. View speaker. Jadi yang dilihat tuh yang bicara. Nah, itu Anda akan bisa melihat lebih besar. Tapi kalau Anda pakai mode galeri ya semua terlihat dan kecil-kecil semua. Oke. Kita membahas Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia itu tentunya Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Nah, perhatikan. Keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Ya, mulai bukan ya. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi ajaran iman Kristen ini sangat tegas. Tolong yang yang mic-nya belum di-mute, tolong di-mute dulu soalnya suaranya masuk. Oh, ya. Jadi jelas dikatakan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi kalau ada ajaran iman Kristen yang mengajarkan bahwa kita harus berbuat baik supaya mencapai keselamatan. Itu bukan ajaran iman Kristen. Saya tegaskan. Ya, kalau ada yang mengajarkan bahwa kita bisa diselamatkan melalui perbuatan baik, itu bukan ajaran iman Kristen. Jadi apakah Arminian mengajarkan bahwa perbuatan baik itu bisa menyelamatkan? Nah, ini ada dua tahap dalam ajaran Arminian. Tahap pertama, Arminian bilang semua karena anugerahnya. Kita diselamatkan karena anugerahnya. Kita diselamatkan bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerahnya, yaitu Kristus yang mau mati di kayu salib, dan barang siapa yang mau percaya, dia akan diselamatkan. Nah, itu ajaran Arminian. Awalnya memang kita diselamatkan karena anugerahnya. Tapi bagian kedua dari ajaran Arminian adalah setelah kamu diselamatkan, maka
Selanjutnya perbuatanmu menentukan nasibmu berikutnya. Alias kesetiaanmu, ketaatanmu, kesucian hidupmu, ya, dan seterusnya yang senada dengan itu menentukan nasibmu berikutnya. Jadi kalau kamu nggak taat, atau kamu tidak setia, atau kamu tidak hidup kudus, ya, atau kamu tidak bersungguh-sungguh dalam ikut Tuhan, maka keselamatanmu akan hilang, atau kamu akan binasa, karena kamu tidak taat, karena kamu tidak sungguh-sungguh. Nah, jadi saya bisa kategorikan untuk Arminian bagian kedua ini itu sudah bukan ajaran iman Kristen. Karena menegaskan bahwa perbuatan menentukan keselamatan. Di bagian kedua ini. Sebenarnya kalau mau jujur, di bagian pertama pun sudah juga ada indikasi bahwa perbuatan kita yang menentukan kita bisa selamat atau tidak. Meskipun mereka tetap bilang itu adalah anugerah Tuhan. Tapi sebetulnya kalau diteliti tetap ada unsur perbuatan. Nah, coba saya mau tanya, saudara menganggap bagian pertama ini bagian apa yang tadi saya sebut yang juga masih ada indikasi bahwa perbuatan yang menentukan? Ada yang mau jawab? Mau terima apa enggak? Yes. Pak Aryo langsung jawab ini. Mau menerima apa enggak? Ya betul. Jadi Tuhan itu hanya menawarkan keselamatan. Nih ada keselamatan yang saya anugerahkan kepadamu. Sekarang tergantung kamu mau menerima atau tidak tawaran anugerah keselamatan ini. Jadi kalau ada orang yang menolak, ya dia enggak selamat. Kalau ada orang yang mau menerima, ya dia selamat. Berarti perbuatan menerima atau menolak menentukan nasibmu. Jadi tetap perbuatan sebetulnya, meskipun mereka bilang itu anugerah, kita cuma mau terima atau tidak. Ya, tapi terima atau tidak itu kan juga suatu tindakan yang dari kita. Berarti tindakan kita kan yang menentukan kita itu selamat atau tidak, itu kan tindakan kita. Ya, tindakannya apa ya? Mau terima atau tidak gitu. Oke. Jadi dengan kata lain, sebetulnya Arminian itu menegaskan perbuatan itu sangat menentukan. Apalagi di bagian yang kedua, kesetiaan, ketaatan, kekudusan, kesungguhan, ya, ketulusan, kesempurnaan, itu menjadi suatu topik-topik sangat penting untuk syarat keselamatan. Dan saya tegaskan, itu bukan ajaran iman Kristen. Wah, nanti orang Arminian bisa marah semua. Ya, enggak usah marah lah. Karena prinsip saya kan tadi presupposisinya kan iman Kristen itu tidak mengajarkan bahwa perbuatan itu membawa kepada keselamatan. Ya kan? Poinnya kan di situ. Iman Kristen tidak mengajarkan bahwa perbuatan mendatangkan keselamatan. Nah, sekarang kalau ada
orang yang mengajarkan bahwa kalau kamu tidak setia, kamu akan kehilangan keselamatan. Berarti kan perbuatan menentukan kita mau selamat atau tidak. Kalau kita tidak setia, ya kita kehilangan keselamatan. Kalau kita setia, kita akan bisa memperoleh keselamatan. Berarti setia atau tidak setia tergantung kepada kita. Perbuatan sangat menentukan. Perbuatan setiamu, perbuatan ketaatanmu, perbuatan kekudusanmu, perbuatan ketulusanmu, ya, dan kesempurnaanmu, itu semua menentukan keselamatanmu. Jadi Titus 3 ayat 5 ini tidak akan menjadi konsisten dalam teologi Arminian. Karena jelas di sini dikatakan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Oh ya, ini tahap awal. Kalau orang Arminian bilang ini tahap awal, ya. Memang bukan perbuatan baik, tapi tahap kedua tetap perbuatan menentukan keselamatan. Nah, bagian kedua ini itu harus kita jawab dengan apa? Dengan prinsip bahwa sekali selamat tetap selamat. Karena bagi Arminian keselamatan itu tidak dijamin pasti sekali untuk seterusnya. Tidak ada jaminan itu karena sekali bisa di tengah-tengah bisa gagal, bisa hancur di tengah jalan, keselamatanmu bisa lenyap, ya. Nah, di sini jawabannya adalah kalau kita bisa menunjukkan firman bahwa sekali kita ada di tangan Tuhan, pasti tidak akan dilepaskan. Sekali lagi, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena jaminan pemeliharaan Tuhan. Nah, itu Anda catat itu. Jaminan pemeliharaan Tuhan. Jadi kita punya keyakinan keselamatan. Apakah kamu sudah yakin kamu pasti selamat? Yang minggu lalu kan saya sudah bahas, yang Senin lalu. Bahwa kita punya keyakinan keselamatan karena firman Tuhan yang menegaskan. Dan itu bukan hasil pekerjaan kita, itu hasil pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Dan keyakinan itu muncul bukan dari kita, tapi dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus pasti sudah selamat. Setiap orang yang percaya pada Kristus pasti sudah selamat. Ya, saya ajak saudara membaca ini sebentar ya, yang Titus ini saya tuntaskan dulu. Jadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Nah, perhatikan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali, oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jelas bahwa keselamatan itu terjadi bukan karena perbuatan baik, tetapi karena rahmat pemandian kelahiran kembali, born again, ya, oleh pembaharuan, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, ini tidak ada perbuatan baiknya sama sekali, semua karena pekerjaan Roh Kudus, ya, kelahiran kembali dan pembaharuan, semuanya kerjaan siapa? Dikerjakan oleh Roh Kudus. Pak, enak ya Pak, kalau gitu kita enggak usah kerja apa-apa ya. Nah, salah lagi.
Responnya bolak-balik respon negatif. Responnya itu jangan respon negatif itu. Responnya itu adalah kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah dicurahkan kepada kita dan kita mau belajar berbuat yang terbaik, mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan bagi Tuhan. Karena anugerahnya yang luar biasa. Itu kan responnya jangan kok enak. Ya sudah, enggak usah berbuat baik, toh kita tetap selamat. Itu bukan respon anak Tuhan, itu respon dari orang-orang yang tidak memahami anugerah Allah dan dibohongi oleh setan sehingga berespon yang begitu negatif. Ya, selalu reform itu difitnah. Enak ya jadi orang reform ya, nggak usah berbuat baik, toh selamat. Ya sudah, aku berdosa aja terus. Itu fitnahan dan itu berita bohong, di mana reform tidak pernah mengajarkan seperti itu, bahwa ya toh selamat bukan karena perbuatan baik, mari kita berdosa terus. Enggak, itu tidak pernah diajarkan oleh reform. Itu bukan ajaran reform, ini ajaran Alkitab, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, itu kan ajaran Alkitab. Tapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali, oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ini Alkitab yang mengajarkan. Kenapa? Ya karena kamu pun tidak mungkin bisa berbuat baik yang benar-benar baik di hadapan Tuhan. Itu nggak mungkin. Perbuatan baikmu itu kayak sampah. Perbuatan baik yang seperti kain yang kotor, kalau Yesaya 64 ayat 6. Ya kan? Oke. Sekarang saya mau share ayat berikutnya. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Silakan ada yang mau bacakan buat kita. 1 Yohanes 5 ayat 13. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah, anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Puji Tuhan. Perhatikan di sini. Semua aku tuliskan kepada kamu supaya kamu yang apa? Kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu apa? Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ini sudah jaminan keselamatan dan keyakinan keselamatan ini. Ini keyakinan keselamatan bahwa yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Itu yang hari Senin yang lalu saya tegaskan. Kalau ada yang masih ragu-ragu, Pak, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya punya hidup yang kekal? Tanya aja kepada dirimu sendiri, kamu ini sudah percaya belum kepada Yesus Kristus? Sudah, Pak, saya sudah benar-benar percaya. Ya sudah, kalau kamu sudah benar-benar percaya, berarti 1 Yohanes 5 ayat 13 ini tergenapi dalam hidupmu. Sudah tergenapi dalam hidupmu. Soalnya di sini dikatakan kamu yang percaya kepada nama anak Allah, yaitu kepada Yesus Kristus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ini kata-kata ini bukan akan loh. Tahu bahwa kamu akan memiliki hidup yang kekal. Tidak ada kata akan. Kamu itu sudah memiliki
hidup yang kekal. Ya. Jadi tidak boleh ragu-ragu akan hidup yang kekal. Dan ini dikatakan bukan hidup yang kekal yang akan hilang. Atau hidup yang kekal yang cuma sementara. Enggak ada loh. Hidup yang kekal. Dan jaminan keselamatan ini akan terus dinyatakan oleh kitab suci. Ya, coba kita lihat ayat berikutnya. Jadi ini tegas ya, semua yang kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Harus hafal ini ayat ini. Kamu itu sudah memiliki hidup yang kekal. Baik, sekarang Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10. Sebentar. Ayat ke-28 dan 29. Silakan, saya mau bacakan. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sama 29 ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita lihat ya, ini namanya jaminan keselamatan yang tidak meragukan sama sekali. Ya, dikatakan pertama, dikatakan apa? Ini ayat yang juga sudah sangat terkenal sekali. Dikatakan aku akan memberikan hidup yang apa? Kekal. Hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara. Enggak ada hidup yang sementara itu. Yang diberikan itu adalah hidup yang kekal kepada mereka. Yaitu mereka yang tentunya domba-dombanya Tuhan Yesus. Mereka itu siapa? Mereka itu orang-orang pilihan. Mereka siapa? Mereka itu orang yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mohon di mute mic-nya. Mic-nya, Pak. Ya. Oke. Jadi memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti ya, pasti apa? Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bukan mereka tidak akan binasa sementara waktu, atau mereka tidak akan binasa selama mereka mau setia. Nggak ada. Ini dijaminnya itu adalah sudah diberikan hidup yang kekal dan pasti nggak mungkin binasa selama-lamanya. Dan yang ketiga adalah seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini bayangkan ya, kalimat ini kalimat yang 3 kali dinyatakan, yang menegaskan suatu kebenaran yang tidak meragukan. Yang pertama adalah aku memberikan hidup yang kekal. Yang kedua adalah mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yang ketiga, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
3 statement dalam satu kalimat yang menegaskan kepastian keselamatan. Alias jaminan keselamatan. Jaminan. Ini jaminan, garansi. Boleh dikatakan garansi. Dan garansinya itu seumur hidup. Dan ini bukan garansi abal-abal, bukan garansi asal ngomong. Ini adalah garansi dari surga. Ya, saya pernah beli misalnya memory card. Ya, saya bilang, ini berapa garansinya, berapa lama ini? Seumur hidup. Waduh, hebat benar. Memory card itu seumur hidup. Ya memang, saya beberapa kali beli itu jaminannya seumur hidup. Ya, tapi saya bilang lah, kalau tokonya bangkrut, kayak apa nyarain jamin seumur hidup itu? Karena namanya toko atau pabrik kan bisa bangkrut. Ya, manusia itu aja berani menjamin seumur hidup manusia. Tapi kalau Allah yang menjamin seumur hidup itu sudah justru tidak boleh diragukan. Meragukan jaminan dari Allah itu sama dengan penghinaan. Ya, saya ulangi ya. Meragukan jaminan dari Allah itu sama dengan penghinaan kepada Allah. Itu kurang ajar banget itu kalau Anda meragukan jaminan dari surga itu. Ya, betul enggak? Kurang ajar kan? Tuhan sudah bilang kamu tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lalu Anda bilang, mosok. Kurang ajar kan? Langsung mestinya dikampleng orang kayak gitu itu. Ya, ini yang ngomong Tuhan loh. Kalau yang ngomong saya itu saudara memang tidak usah percaya sama omongan saya. Kalau yang ngomong Tuhan itu saudara tidak percaya, itu namanya kurang ajar. Oke? Mari kita percaya. Dan itu jaminan dari Tuhan. Dan itu perkataan Tuhan sendiri. Ya, dan tidak ada yang bisa merebut dari tangan Tuhan. Lalu kita masih ragu-ragu. Ya, mungkin tangan Tuhan itu masih bisa yang ada yang merebut. Ya, itu namanya sudah meragukan Tuhan kan. Itu juga kurang ajar lagi. Tapi Tuhan Yesus tuh memang luar biasa. Ya, Tuhan Yesus mungkin masih banyak, Tuhan Yesus tahu ya, tahu bukan mungkin, tahu bahwa masih banyak orang yang meragukan dia. Tapi Tuhan Yesus menegaskan di ayat 29. 29 ini jaminan yang kedua. Dari 3 tadi kalimat yang pasti, sekarang ada kalimat berikutnya yang menjamin juga. Dan jaminan ini lebih besar dari jaminan yang ini kalau secara ordonya. Ya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Alias Bapak di surga, tidak ada yang bisa melebihi Bapak yang di surga kan, kuasanya, ya kedahsyatannya, kehendaknya yang sempurna dan sebagainya. Tidak ada yang bisa melebihi Allah Bapa. Ya, dan nah ini jaminan yang berikutnya ini adalah dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Berarti ini double garansi, saudara. Tangan Kristus, ya ini tanganku, ya ini yang pertama tanganku. Yang kedua adalah tangan Bapa. Anda kurang jaminan apa lagi Anda untuk kepastian keselamatan. Jadi kepastian keselamatan atau jaminan keselamatan ini sudah garansi dari surga. Nah, tapi saya kan dulu kasih teori saya yang lama ya, teori saya waktu saya masih admin. Itu kalau kita memang mau direbut orang ya, tidak ada seorang pun bisa merebut kita karena kita ada di dalam lingkaran perlindungan Tuhan.
Tapi kalau kita sendiri yang mau keluar, itu ya kita akan kehilangan jaminan itu karena kita sendiri yang mau keluar. Nah, itu salah satu argumentasi daripada pengikut-pengikut Arminian, bahwa kalau kita sendiri mau keluar sama Tuhan ya sudah. Tapi kalau kamu tetap mau di dalam, memang tidak ada yang bisa merebut. Tapi kalau kamu mau keluar ya sudah, tidak ada jaminan lagi. Karena kamu sendiri yang mau keluar. Nah, itu konyol ya. Sebetulnya secara logika aja konyol. Karena apa? Tuhan mau melindungi kita ya di dalam anugerahnya, kasihnya, pemeliharaannya. Lalu tidak ada serangan bisa masuk ke dalam. Tapi kalau kita sendiri mau keluar, Tuhan membiarkan kita, itu juga konyol banget. Logikanya itu nggak masuk, logikanya itu. Masa orang luar mau menyerang, Tuhan melindungi kita dengan jaminan luar biasa, tapi kalau kita sendiri mau keluar sama Tuhan, ya sudah terserah kamu kalau kamu mau keluar. Tuhan lalu biarkan kita waktu kita mau keluar. Seolah-olah sudah tidak ada jaminan lagi kalau kita sendiri yang mau keluar. Ya, itu pasti konyol. Ya, kalau kita mau keluar, pasti Tuhan juga akan melindungi kita tidak sampai bisa keluar dari anugerahnya. Sudah, itu jaminannya. Loh, bagaimana Pak dengan orang-orang yang murtad dan sebagainya? Kita sudah bahas yang lalu. Anda lihatlah di doktrin pembahasan mengenai orang murtad itu. Ya, kita kan pernah bahas itu. Orang murtad itu bagaimana? Tidak pernah ada orang pilihan itu orang murtad. Orang murtad itu hanya kata pengandaian, dan itu kalau benar-benar terjadi itu bukan bagi orang pilihan. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya. Jaminan yang berikutnya. Ini kan dua jaminan toh. Tangan Kristus ini ya, ini tangan Kristus. Ini tangan Bapa. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu coba kita lihat dari Efesus pasal 1. Ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Silakan ada yang mau bacakan buat kita. Mari, mic-nya di-unmute dulu kalau mau bacakan. Efesus 1. Siapa tadi? Terserah. Yang terserah. Bu Kwili, silakan. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Iya, luar biasa kan? Ini jaminan ketiga. Jaminan ketiga adalah di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga. Ketika kamu, perhatikan ini.
ketika kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Perhatikan, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kata meterai itu sudah boleh dikata jaminan yang terjamin, yang tidak meragukan sama sekali. Jadi kalau ini simbol meterai itu kan, kita kalau ada surat-surat kuasa atau surat apa harus ada meterainya, ya. Dan surat perjanjian apa ada meterainya, itu maksudnya untuk meneguhkan kan meterai itu. Meskipun tetap dengan meterai itu masih bisa disangkal. Tapi ini meterainya bukan sembarang meterai. Ini bukan meterai kertas, ini meterai Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang dijanjikan itu. Ya, kemudian dilanjutkan ayat 14. Dan Roh Kudus itulah, tadi meterai kan? Di sini dikatakan apa? Roh Kudus itulah jaminan bagian kita. Jaminan. Ya. Itu sekali lagi dijamin. Tadi tangan Kristus. Yang kedua tangan Bapa. Dijamin. Tidak ada yang bisa merebut. Bapa juga lebih besar dari semuanya. Dijamin tidak ada yang bisa merebut dari tangan Bapa. Sekarang Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Ya, jaminan sampai kapan? Sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruhnya itu apa? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, sampai finishing well. Itu. Jadi Anda mendapat jaminan tiga kali lipat jaminan. Ya. Luar biasa kan? Apa masih kurang yakin dengan 3 jaminan ini? Untuk Anda pasti diselamatkan. Sekali lagi, bukan karena perbuatan baik. Tapi karena apa? Karena anugerahnya. Karena apa? Karena pemeliharaannya. Karena apa? Karena jaminannya. Ya, karena pemeliharaannya itu kata lainnya, karena providensial Allah yang menggenapi rencananya bagi orang pilihan. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Sudah, mau ragu-ragu apa lagi? Ya, waduh sudah mantap lah. Saya belajar ini dan belajar merenungkan, enggak usah pusing-pusing dengan ayat lain. Sudah tadi ayat-ayat yang saya paparkan ini sudah merupakan jaminan sudah. Enggak ada yang bisa diragukan lagi. Yang berikutnya, ya ini untuk hari ini ayat terakhir yang saya mau baca untuk saudara. Roma pasal 5 ayat 5 sampai 8 ya. Roma 5 ayat 5 sampai 8. Silakan. Siapa yang mau bacakan buat kita? Mari. Saya Pak Andi. Silakan Pak Endarto. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang
seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terus sampai ayat 10. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yes. Ini jaminan kurang apa lagi ini? Ya. Jadi perhatikan, dikatakan karena kasih Allah. Karena kasih Allah. Sorry. Ya, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Ya, jadi orang Kristen itu sudah percaya kepada Kristus itu pasti ada Roh Kudus yang dianugerahkan kepadanya. Dan dikatakan karena waktu kita masih lemah. Perhatikan, waktu kita masih lemah, bukan sudah kuat loh ya, enggak, masih lemah. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan seterusnya sebab ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita. Ya, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan, kapan Kristus mati buat kita? Ketika kita masih berdosa. Lalu itu kan masih berdosa ya. Lalu sekarang statusnya sudah di dalam Kristus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Nah, perhatikan, kita sudah dibenarkan oleh darah-Nya. Kalau tadi kan masih seteru. Ya, ketika kita masih berdosa, Kristus mau mati. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Perhatikan, pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini jaminan keselamatan juga dinyatakan oleh firman Tuhan bagi kita yang masih seteru. Tuhan Yesus sudah mau mati bagi kita, apalagi sekarang setelah kita di dalam Kristus, kita setelah dibenarkan pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, ayat 10 disimpulkan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Ya, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, tolong mic-nya belum di-mute, Pak Endarto. Jadi ini suatu Bible logic yang amat sangat jelas. Ketika masih seteru, Tuhan mau memperdamaikan kita dengan kematian anaknya, ya, waktu masih seteru diperdamaikan. Dan sekarang setelah kita diperdamaikan, wah, ya sudah, nggak ada lagi yang meragukan, ya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya. Lalu ayat 11 itu boleh dikatakan finalnya
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sudah. Andi, tidak ada satu andil pun dari kita ya Pak Andi ya. Semua karya Allah. Allah Yes, tertinggal. benar Pak Indarto. Tidak ada satupun bagian dari kita yang punya andil untuk kita memperoleh keselamatan. Tidak ada. Demikian kiranya ini boleh jadi berkat, dan silakan saudara yang mau sharing atau mau bertanya ya, atau masih bimbang. Silakan Pak Aryo. Saya Pak. Ya. Dengan jaminan yang kayak gitu Pak, jaminan 1, jaminan 2, jaminan 3, jaminan 4, sudah kita semua ngerti. Selamat tuh Pak. Problem di Armenia adalah, nah kalau saya menolak gimana? Artinya problem free will-nya, doktrin free will-nya kuat sekali. Tuhan memberi saya free will loh. Saya dijamin Tuhan juga loh free will saya. Saya nolak gak boleh. Ya. Gurah 4-4-nya. Dia punya problem itu Pak. Problem doktrin free will yang diberi Allah. Ya. Ini kok Pak Martin bilang nggak ada suaranya. Ada Pak, suaranya ada. Itu Anda harus connect dengan audio komputer Anda atau audio handphone Anda. Andi. Bentar, saya mau jawab dulu sama Pak Aryo ini. Jadi Pak Aryo tadi bilang, bagaimana kalau kita menolaknya? Kita kan punya free will. Saya jawab begini. Yang pasti, kita semua pasti menolak anugerahnya. Itu kalau dengan kekuatan kita sendiri. Kita semua pasti menolak anugerahnya. Nggak usah ditanya itu. Kalau bagaimana kalau menolak? Ya pasti menolak, jawabannya begitu. Lalu kalau sampai bisa menerima, itu karena kita sudah dicelikan mata rohani kita. Nah, kalau sudah dicelikan, tidak mungkin menolak. Itu poinnya. Jadi mata rohani yang sudah melek, itu mirip seperti ilustrasi, saya dulu kasih ilustrasi apa? Orang berenang yang sadar dirinya tenggelam. Minta tolong, lalu dikasih tali, ini tali, pegang, ya. Nah, bagi orang yang sadar dirinya tenggelam, lalu dikasih tali, tidak mungkin nolak, kecuali orang sakit jiwa, ya. Gitu loh Pak. Jadi orang Arminian itu mau sakit jiwa atau mau orang sehat? Kalau Anda orang sehat, pasti Anda menerima anugerah Allah. Itu aja. Oke, Bu Willy silakan. Ya Pak, maksudnya Arminian ini, dia kan mengatakan bahwa dia bisa berbuat baik gitu. Setelah yang kedua yang Pak Andi bilang, dia percaya bahwa Tuhan Yesus mati bagi dia. Tetapi yang kedua, dia harus setia gitu. Padahal kalau kita lihat di dalam surat daripada Paulus yang mengatakan di 2 Filipi yang 13, bahwa perbuatan baik itu bukan kau yang kerjakan, tapi Allah yang mengerjakan di dalam kau, baik itu perbuatan maupun pekerjaan. Jadi di sini dia kontradiksi sekali Pak. Jadi dia sepertinya menyangkal gitu. Betulkah Pak? Gitu. Ya. Orang Arminian sangat pede dengan dia harus bisa berbuat baik untuk diterima Allah. Itu pede sekali dia. Jadi ini saya pernah akan menyinggung. Orang Arminian misalnya bilang, kamu reform itu yakin pasti selamat ya? Iya, pasti selamat. Sombong amat kamu orang reform ini.
kok yakin pasti selamat. Ya, kalau kita ini belum tentu selamat. Ya, Pak. Tapi dia yakin dia pasti bisa mencapai selamat karena perbuatan baiknya, menurut Arminian. Nah, orang yang yakin pasti selamat karena perbuatan baiknya, saya yakin lebih sombong dari orang yang menyadari pasti selamat bukan karena perbuatan baik. Karena saya ini nggak mampu berbuat baik. Dan Tuhan menyelamatkan saya karena anugerahnya. Tapi kalau orang Arminian bilang, saya bisa selamat karena saya memilih dan mampu untuk bisa berbuat baik. Maka saya berani tegaskan, orang Arminian jauh lebih sombong dari orang Reform secara doktrinal. Secara doktrinal. Kalau secara de facto-nya ya sama lah. Semua orang itu sombong di hadapan Allah. Kita ini semua sombong. Dan tidak ada kebaikan dalam diri kita yang bisa menjadi andil untuk keselamatan. Tidak ada. Tapi kalau orang Arminian yakin bahwa melalui perbuatannya dia bisa diterima Allah. Berarti kamu amat sombong kuadrat atau pangkat 3, pangkat 1000 sombongnya. Ya, karena kamu dengan keyakinan kamu oleh perbuatanmu Tuhan mau terima kamu. Ya toh, dengan perbuatanmu, kebaikanmu Tuhan mau terima kamu. Memang ada ayat-ayat yang terkesan seperti itu. Saya pernah bahas itu ayat-ayat itu. Tuhan mau menerima kita karena kita dipuji, ya, engkau hamba yang baik, yang setia, yang apa-apa segala macam. Tapi harus disadari semua itu karena anugerahnya. Only by grace. Kalau bukan only by grace, kita semua sudah sama sekali tidak ada yang layak. Ya, oke. Malam, Bandi. Malam, Bapak Elia. Numpang tanya, saya mau ngomong apa ya? Pak, kalau saya ada tadi mencari tentang jaminan keselamatan kita. Dan saya menyimak, saya ada satu poin yang sejenis dengan pertanyaannya Pak Aryo. Dia yang lain. Pertanyaan saya itu begini, Pak. Kalau kita yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari lingkaran itu karena Roma 8 ayat 35 berbunyi, ini terlalu pede. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Waduh, Pak, ini iman tingkat dewa berapa nih, Pak? Kalau itu sampai terjadi, ya aduh, Pak, saya juga berpikir itu kita dipaksa untuk keluar dari jaminan 3 Allah pencipta. Mungkinkah kita akan melarikan diri dari 3 jaminan itu dengan daftar kenyataan setan itu? Wah, saya membayangkan itu susah, Pak. Kalau saya di posisi itu, waduh, amsyong dah saya, aduh Tuhan, aduh. Saya juga berpikir gini, Pak. Hah, itu Daud, Ayub, Pak, gila bener tuh. Sampai dia akhirnya, aduh. Nah itu mungkin dia sudah mengalami kesesakan, penganiayaan, dan sebagainya, dan seterusnya. Kok bisa keluar ini, Pak? Apakah mungkin Tuhan memberikan kita perlindungan 3 step itu kalau kondisi daftar itu ketelanjangan pedang dan Roma 8:34-35 itu? Thank you, Pak. Ya. Ya. Jadi
Roma 8 ayat 34 dan 35 itu justru menegaskan itu bukan suatu pertanyaan yang perlu dijawab. Itu justru pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya. Retorika ya Pak ya? Retorik. Ya, Oh ya, pertanyaan retorik. Yang memang tidak mungkin ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Segala penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, bahkan kematian atau maut pun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, ini dilanjutkan di ayat 38. Perhatikan ayat 38 Roma. Saya share dulu ayatnya. Roma 8 ayat 38. Tolong ada yang mau bacaan ayat 38 di 39. Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yes. Nah, ini sudah. Ini skakmat ini. Sudah skakmat bagi Arminian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, ya, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sudah. Langsung skakmat. Oke. Ya, puji Tuhan ya. Firman Tuhan ini sudah sangat luar biasa meneguhkan kita. Ini ada pertanyaan yang tertulis dari Inge Irawati. Pak Andi, saya mau bertanya, ada negara yang mengizinkan orang minta disuntik mati karena mungkin sakit parah, dan itu boleh dilakukan kepada orang yang berusia 18 tahun. Bagaimana ya Pak Andi? Saya bingung. Thanks. Ya, ini adalah pandangan negara ya. Ya, negara itu kan ada negara yang tidak konsisten memegang firman Tuhan, ada yang negara yang sekuler, ada negara yang bahkan ateis. Ya, jadi negara itu ya macam-macam kebijakannya. Tapi kita sebagai orang percaya ya, kita tentunya tahu ya bahwa itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ya kita tidak pernah menghalalkan itu. Kemudian dari Pak Elia ini sudah tadi. Oke, ada lagi? Masih kurang 15 menit. Wah, kali ini banyak Andi. waktu Mas Yan. Baik. Andi. Bu Kwili, silakan. Banyak orang Kristen ya, selalu maksudnya karena mungkin mereka tidak kuat di dalam ini tentang jaminan keselamatan, seringkali mereka tak kala mereka mendapatkan pencobaan atau ini mereka lari Pak untuk mencari jalan singkat atau apa, padahal sebenarnya sebagai orang percaya Tuhan menuntut kita supaya pegang janji Dia gitu, karena janji Dia adalah ya dan amin. Sehingga kalau kita belajar ini, belajar percaya dan berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk bagaimana memegang janjinya, malah itu jauh lebih akan menolong kita daripada seringkali kita cari jalan lain gitu, mau pergi dukung kah atau apa gitu, mau pergi, biasa banyak anak-anak Tuhan
Karena mereka tidak mengerti ini Pak, mereka lebih banyak cari jalan keluar lain, betul nggak Pak? Begitu maksudnya. Ya, jalan pintas. Ya, jalan pintas gitu. Kalau dia benar-benar anak Tuhan, Tuhan pasti menghajar dia habis-habisan. Sampai dia bertekuk lutut dan menyadari bahwa hanya satu-satunya Tuhan penolong kita yang sejati. Jadi kalau dia bukan anak Tuhan, ya sudah tidak ada urusan kan. Kalau dia anak Tuhan, pasti dihajar. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya makin menyimpang sampai binasa. Tidak mungkin. Akan dididik dan dihajar oleh Tuhan. Jadi mungkin saja memang kita itu bisa jalannya nyeleweng, sangat mungkin. Karena kita ini naturnya natur orang berdosa. Dan sangat mungkin kita juga cari jalan yang menyimpang atau jalan pintas atau menyeleweng dari Tuhan. Sangat-sangat mungkin. Jadi saya tidak pernah bilang anak Tuhan tidak mungkin nyeleweng, anak Tuhan tidak mungkin jatuh, anak Tuhan tidak mungkin berdosa. Ya kita naturnya natur berdosa, makanya selalu de facto sama de jure. Nah, itu dua hal kalau kita sudah belajar doktrin manusia dan dosa. Selalu nempel dalam kehidupan kita. Baik. Sedikit Silakan. menimpalin yang Cik Willy sampaikan, terkadang kita tidak sabar akan jawaban Tuhan. Kita memohon, ternyata dia diam sesuai dengan keinginan kita. Itu yang menyebabkan kita berpikir alternatif, kompromi gitu loh Pak. Ya. Ya. Saya juga mengalami itu. Saya juga mengalami hal begitu, dan bahkan beberapa kali terakhir itu ke dukun gitu, tanda kutip ya. Karena pada saat kita datang, dia memohon kepada dewanya dengan peralatan sesembahannya. Itu yang membuat saya tidak damai sejahtera dan tidak memutuskan ke sana. Ini salah satu contoh pemeliharaan Tuhan. Ada keinginan untuk sembuh, cuma kok seperti itu. Bahkan saya berpikir ya, kalau saya mungkin kaya, mungkin saya akan ke pendeta Andi. Bukan Andi Halim, tapi Andi Simon. Andi yang sakti itu. Nah itu dia, akhirnya rasa damai sejahtera itu yang menjadi satu pemeliharaan Tuhan. Rasa tidak damai sejahtera itu yang menjadi satu pemeliharaan Tuhan, sehingga saya tidak melangkah ke hal-hal yang sudah pasti negatif. Tapi kalau saya mungkin ada dana, mungkin saya akan terbang ke sana. Ternyata Tuhan membuat kamu tidak ada dana untuk ke sana. Jadi yang saya lihat itu pemeliharaan Tuhan. Thank you. Ya. Ada dana pun nanti ada aja jalan. Anda nanti datang ke sana kecewa atau Anda gagal atau apa, ya kan? Karena Tujuh, Tuhan Pak. itu pasti bisa, pasti melindungi kita. Menghalangi niat kita untuk mengandalkan manusia. Yes. Baik, yang lain? Andi. Pak Stefanus, silakan. Menyambung dari Ibu Willy, kita harus mempunyai fondasi yang kuat sebagai anak-anak Tuhan. Kita memohon kekuatan daripada Roh Kudus untuk kita bertahan, untuk kita memilih hidup dan berkat. Terima kasih. Yes, fondasi yang kuat. Kalau fondasinya nggak kuat ya goyah. Tapi di dalam kegoyahan pun Tuhan berkenan mendidik dan mengajar kita untuk kembali kepada jalannya. Ya, itu namanya
jaminan pemeliharaan Allah dalam hidup manusia berdosa yang banyak kelemahan dan kekurangan. Termasuk Roma 8:35 tadi ya Pak ya. Yes. Tapi kalau kita mengalami itu berat loh Pak. Ya, namanya ujian pasti berat. Minta ujian Ya. yang ringan kan lebih bagus Pak. Kalau ujian ringan, turun kelas. Ya. Oke, ada lagi. Biasanya Pak Martin ini. Jangan minta ujian yang ringan, minta saja Tuhan supaya kita tidak menyangkal Dia. Itu jauh lebih bagus. Ya. Minta supaya Tuhan menghajar kita. Supaya melalui hajarannya kita dibentuk oleh Tuhan. Kalau dikabulkan gimana Pak? Ya sudah. Kan Kan kamu, dihajar. kan Anda yang minta gitu. Waduh. Loh Salah iya, meskipun kita tidak minta tetap dihajar. Jangan khawatir. Seperti COVID-nya. Saya pikir COVID ini kayak setan loh Pak. Dia betul-betul ada di mana-mana. Bisa ada di mana, bisa enggak. Enggak kelihatan. Dan kalau kita tidak punya dasar seperti kata Pak Stefanus tadi itu betul. Kalau kita sudah punya dasar, ya kita jangan terlalu gegabah. Ikutin saja. Dan akhirnya ya kita mungkin semoga dilewatkan ya. Kita di periode ini tidak menjadi terhilang alias RIP. Sehingga kita punya cerita di anak cucu kita ke depan. Ya. Baik. Bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya. Pak Martin ini berjuang terus ini. Bagaimana Pak Martin? Ya, malam Pak. Ya. Pak Eli aja Pak. Pak Martin ini bagi-bagi tabung oksigen ke teman-temannya. Pak, hari ini oksigennya kritis. kosong Pak. Masih cari, doakan Pak. Iya kehabisan. Kehabisan loh, 10 tabung nggak ada oksigennya loh. Padahal baru dapat 10 ya. Oh, belum diisi oksigennya. Nggak bisa Pak, nggak bisa ngisi. Kenapa? Antrinya minta ampun, nggak karu-karuan sama yang tabung 6 kubik, mereka nggak mau. Waduh. Makanya repot iki Pak, asik pusing iki. Oh ya, nanti kita berdoa ya, minta Tuhan yang tunjukkan jalan. Wah, kalau Pak Andi yang dapat doa, tabung. biasanya langsung jalan terbuka ini Pak. Makasih Pak. Ya. Oke, ada teman lain? Kalau tidak ada, kita tutup dalam doa ya. Pak, Kita bersyukur pada Tuhan. Kenapa Bu Pili, silakan. saya cuma mau tambah tadi Pak Andi bilang maksudnya orang Armenian itu lebih sombong secara doktrinal. Saya rasa itu betul Pak, karena kalau kita lihat Pak Paulus saja dia minta supaya kita mengerjakan kita punya itu keselamatan itu dengan gentar, bukan dengan maksudnya bukan dengan sepertinya sok-sokan begitu. Karena yang mengerjakan di dalam diri kita itu bukan kita, tetapi Allah yang mengerjakan di dalam kita. Jadi di dalam hal ini saya lihat memang kalau Pak Andi bilang orang Armenian ini begitu sombong secara doktrinal, bisa di counter dengan apa yang Pak Paulus Pak ya. Ya. Bisakah kita ngomong begitu ya Pak Andi? Iya bisa. Tapi pasti orang Armenian bilang saya tidak sombong, saya adalah rendah hati. Kalau saya sombong, Tuhan akan menolak saya. Tapi dengan saya rendah hati, Tuhan akan menerima saya. Nah, itulah kerendahan hati Armenian yang yakin gara-gara dia bisa rendah hati, Tuhan mau terima dia.
Ya itu sama dengan kesombongan. Tidak bisa bicara kalau sudah bicara begitu, Pak. Kesombongan yang dibungkus dengan kerendahan hati. Nah, itu berbahaya sekali. Ya. Halo Pak Sony, saya biasanya mendengar Anda bertanya kali ini, Pak Sony. Tenang-tenang aja. Tertegun aja, Pak. Ya kalau Sudah naik kelas kali ya. Enggak juga. Kalau memang dilihat Pak Andi punya penjelasan ini, ya saya sih entah dari dulu sudah sudah meyakini bahwa memang sudah memegang juga keyakinan bahwa semua karena anugerah. Jadi bagi saya ya semua kalau dibilang perbuatan baik ya tidak setuju juga. Jadi kalau dibilang semua karena anugerah, ya saya amini. Saya juga percayalah bahwa keselamatan kita itu semua karena anugerah dan bukan karena perbuatan baik. Jadi saya cukup mengamini itu, Pak. Amin. Terima kasih Pak Andi. Cuma kurang ikut stres, jadi agak agak sedikit meragukan gitu nah. Jadi harus ikut stres supaya lebih yakin gitu. Gitu ya. Ya. Daftar. Tapi saya jujur katakan Pak Andi, selama saya ikuti sama Pak Andi membahas Arminium sama Calvin ini, terus terang banyak membuka wawasan saya. Oh iya. Khususnya mengenai tentang bagaimana Allah itu Allah yang sudah menetapkan dari mulanya, sehingga membuat saya itu tidak ragu lagi bahwa memang apa yang terjadi di dalam kehidupan ini itu sudah Allah yang mengetahui, sehingga membuat lebih percaya bahwa memang ya tidak usah kita khawatir mengenai apa, karena memang Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjamin kita, dan Dia sudah menetapkan bagi kita, dan apapun yang Dia lakukan untuk maksud baik kita. Begitu ya Pak Andi? Yes. Ya. Ya, Pak Sony, kalau kita tidak dengar dari Pak Andi, kita suka tebak-tebakan karena kita tidak pernah diajarkan begitu kan? Iya. Iya. Makanya kalau ikut stres lebih lengkap lagi. Ya, Pak Sony. Ya. Ini ada Alkitab ini nanti ini seri Alkitab stres Alkitab itu Kalau malam mungkin enak ya, kalau lebih waktunya lebih santai begini ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Andi. Waduh, saya sungguh diberkati oleh Pak Andi punya penjelasan selama ini. Ya, saya menyapa teman-teman dari YouTube. Ada Inge Irawati, ada Lovely Dani, ada Stefanus Chandra, Bu Melani, ada Sin Xiao. Ya, salam buat semuanya, teman-teman yang ikut di YouTube. Oke, ya silakan. Pak Andi, kok saya belum jelas tentang ketetapan Allah, dan kalau orang luar itu ngomong ada nasib kok. Ada nasib begitu, memang itu bagaimana penjelasannya Pak? Antara nasib dan ketetapan Allah. Itu kayaknya kan tipis itu Pak. Baik. Kalau nasib itu mengajari kita itu pasif dan pasrah bongkoan, Pak. Pasrah bongkoan itu ya maksudnya kalau Tuhan sudah menetapkan saya jadi orang goblok, ya biarlah saya goblok terus gitu. Kalau Tuhan menetapkan saya jadi miskin, ya sudah, saya enggak usah rajin-rajin, biarin saya miskin terus. Nah, itu namanya terima nasib dan takdir. Tapi kalau penetapan Allah itu tidak mengajarkan kita menjadi pasif. Karena
kita percaya Tuhan tuh membuat penetapannya itu tidak membuat kita menjadi robot. Ya, tidak membuat kita lalu cuma pasrah bongkoan saja, terima nasib, tidak. Tapi Tuhan terus mengajar kita untuk do your best, lakukan yang terbaik, dan semuanya adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Jadi tidak ada terima nasib itu, sudah kalau nasibku buruk itu ya sudah, aku tidak usah berbuat apa-apa, aku menuduh Tuhan yang menentukan nasib burukku. Tidak, bagi orang Kristen tidak ada nasib buruk. Semua penetapan Allah adalah untuk kebaikan bagi orang percaya. Ya. Dan itu semua adalah anugerahnya. Jadi orang percaya tidak percaya, bagi anak-anak Tuhan tidak percaya nasib itu lalu kita terima dengan pasif, lalu kita cuma menyalahkan atau apa ya, mengutuki diri sendiri begitu, mengutuki diri sendiri dengan nasib-nasib sial kita. Tidak. Tuhan terus mengajar kita untuk percaya semua kejadian Tuhan punya maksud yang baik, dan terus kita berjuang untuk yang terbaik yang Tuhan kasih karunia kepada kita semua. Ya, begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pramana dari Solo. Ini, oke, ada lagi? Pak, bagaimana menjelaskan konsep tabur tuai? Itu Arminian, benar Pak? Iya. Pak Andi, ada satu juga di chat Pak, dari Xing Xiao tadi itu. Ada pertanyaannya juga. Oh ya, sebentar. Saya mau jawab tabur tuai. Waduh, sudah jam 9. Coba saya baca dulu. Simon vs Naaman, apa bedanya kalau boleh dibahas di sini, Pak? Apa maksudnya Simon vs Naaman? Simon ini Simon siapa? Simon Petrus. Simon Sakti. Simon Sakti. Oh, Simon penyihir itu. Iya, mungkin kesembuhannya itu. Oh iya, ini pertanyaan saya simpan dulu ya. Saya tidak bahas sekarang. Kalau hukum tabur tuai yang ditanya oleh Pak Elia itu semuanya ada di dalam anugerah dan kasih karunia Allah. Kalau tabur tuai itu juga konteksnya itu adalah konteks, ya seringkali yang terkait itu adalah konteks di mana kita mengabarkan Injil dan hasilnya itu adalah jiwa-jiwa yang bertobat, yang datang kepada Tuhan. Ya, dan kalau kita juga bisa melaksanakan ya anugerah Tuhan, itu pun adalah karena kasih karunia Tuhan, dan hasilnya itu pun adalah oleh anugerah Tuhan. Jadi itu bukan karena kehebatan kita. Dan Tuhan itu bukan kayak mesin otomatis. Pokoknya saya berbuat ini pasti otomatis begitu. Saya berbuat A, otomatis keluar B. Berbuat C, otomatis keluar D. Dan tidak, Tuhan bukan mesin otomatis, bukan jackpot. Ya, jackpot, untung-untungan dan sebagainya. Bukan, Tuhan itu punya penetapan yang sempurna. Ya, dan bukan tergantung kepada kehebatan kita atau keluar biasaan kita. Kita kalau bisa melakukan semua juga karena pemeliharaan Tuhan. Oke, sampai di sini karena sudah jam 9 lebih dan saya bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sudah memimpin acara kita. Dan kita akan tutup dalam doa. Ya, saya minta Pak Aryo ya, boleh pimpin kita semua. Bapa kami yang di surga, pada saat-saat yang
sulit seperti ini Tuhan, kami semua mohon kekuatan dari Tuhan saja supaya kami bisa melewati keadaan ini dengan benar. Ya. Terima kasih Pak kami untuk menghadapi seperti ini sudah disiapkan dengan teori-teori yang baik supaya kita menanggapinya juga baik juga tidak sampai salah. Terima kasih Tuhan, berarti kami sebagai yang belajar berkati guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.